Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang alam semesta dan tata surya. Teori terbentuknya alam semesta. Teori pertama adalah teori steady state. Teori ini menjelaskan tentang keadaan tetap yang menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Maksud dari teori ini adalah alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Selanjutnya adalah teori dentuman besar atau teori Big Bang. Menurut AB Limite, teori dentuman besar menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga, mengembang dengan kecepatan yang tak terduga dalam 1,38 miliar tahun dan terus berkembang. Teori ini juga menjelaskan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan itu kemudian meledak dengan dentuman yang sangat dahsyat. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru sehingga membentuk galaksi, bintang, matahari, bumi, bulan, dan meteorit. Sini saya akan menjelaskan mengenai teori terbentuknya galaksi Bima Sakti. Salah satu teori pembentukan galaksi Bima Sakti yaitu teori hipotesis Flower. Teori ini dikemukakan oleh Flower pada tahun 1957. Pada teori hipotesis ini menjelaskan tentang pembentukan galaksi secara umum. Bukan hanya galaksi Bima Sakti saja, Flower menjelaskan bahwa 12.000 juta tahun yang lalu, galaksi masih dalam bentuk gas hidrogen dengan ukuran yang sangat besar berada di luar angkasa. Hidrogen tersebut terus bergerak dengan gerakan rotasi sehingga berbentuk bulat. Karena memiliki gaya berat, maka ia mengalami kontraksi. Komponen penyusunnya mengalami gerakan yang berkisar secara lambat dan memiliki berat jenis yang besar, sehingga terbentuklah bintang-bintang. Kemudian, temperatur bintang-bintang tersebut semakin menurun setelah berpuluh-puluh ribu tahun. Bentuk bintang tersebut cenderung tetap seperti halnya matahari. Nah, kejadian tersebut terjadi pada pusat galaksi, yaitu tempat dilahirkannya bintang-bintang baru, baik secara perlahan maupun eksplosif. Dengan cara yang sama, bagian luar bintang yang tertinggal juga mengadakan kondensasi sehingga terbentuklah planet. Demikian juga bagian planet membentuk satelit bulan. Oke, nextnya ada Milky Way. Milky Way adalah salah satu bentuk dari galaksi. Adapun bagaimana galaksi Milky Way mendapat julukan Milky Way karena memang penampakannya mirip seperti jalur susu. Nah, bila budaya orang barat menyebut galaksi kita karena penampakannya seperti jalur susu, berbeda dengan Indonesia yang menyebutkan Milky Way dengan julukan Bima Sakti. Di Indonesia, julukan Bima Sakti berasal dari tokoh berkulit hitam dalam perwayangan yaitu Bima. Istilah Bima Sakti juga muncul karena orang Jawa kuno di malam hari melihat susunan bintang-bintang yang tersebar dan pita kabut putih cemerlang di angkasa. Jika dihubungkan dan ditarik garis akan membentuk gambar Bima seperti dililit ular naga, maka disebutlah Bima Sakti. Nah, adapun secara istilah, Bima Sakti adalah galaksi spiral yang sangat besar dengan ukuran yang sangat bervariasi, namun pada umumnya memiliki diameter yang jauh lebih besar daripada galaksi-galaksi lainnya. Galaksi ini memiliki 3 macam bentuk, yaitu spiral, elips, dan tak beraturan. Di dalam galaksi ini pun terdapat tata surya yang terdiri dari matahari dan semua benda langit yang mengorbit di sekitarnya, termasuk planet bumi. Tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti, di mana bumi merupakan planet tempat tinggal kita di alam semesta. Bima Sakti memiliki pengaruh besar terhadap tata surya dan keberadaan kita di dalamnya. Jaraknya sekitar 2-3 dari pusat galaksi hingga ke tepiannya. Kemudian, pentingnya Bima Sakti bagi sumber kehidupan kita yaitu merupakan sumber energi dan materi yang penting.
Salah satunya matahari yang merupakan bintang di pusat tata surya, menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk kehidupan di bumi melalui proses fotosintesis. Selain itu, Bima Sakti juga mengandung sejumlah besar elemen kimia yang penting bagi kehidupan. Selanjutnya adalah tata surya. Nama lain dari tata surya adalah solar system. Tata surya adalah matahari dan kumpulan benda-benda langit lainnya yang mengelilinginya. Benda-benda langit yang dimaksud terdiri dari planet dengan satelitnya dengan matahari sebagai pusat peredaran, matahari, asteroid, komet, meteor, dan debu ruang angkasa. Selanjutnya adalah teori terbentuknya tata surya. Yang pertama ada teori nebular. Teori ini menjelaskan proses kondensasi kabut materi berwujud, materi campuran gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Yang kedua itu ada teori planetesimal. Teori ini menjelaskan bahwa planetesimal menciptakan cakram yang terus berputar dan merupakan cikal bakal inti planet. Inti planet terus berputar mengakibatkan suhu tinggi dan membuatnya tetap dalam keadaan cair. Namun bagian luar planetesimal mendingin dan memadat membentuk planet. Lalu yang terakhir adalah teori tidal. Teori ini menjelaskan bahwa pada saat bintang melintas di dekat matahari, sebagian masanya kemudian akan turut tertarik ke arah luar hingga akhirnya membentuk cerutu. Selanjutnya adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Yang pertama adalah planet terdekat dari matahari, yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Dari permukaan Merkurius, matahari tampak 3 kali lebih besar daripada jika dilihat dari bumi, dan sinar matahari 7 kali lebih terang. Terlepas dari jaraknya yang sangat dekat dengan matahari, Merkurius bukanlah planet terpanas di tata surya, melainkan planet terkecil di tata surya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah planet terpanas di tata surya, yaitu Venus. Dilansir dari NASA, Venus adalah planet kedua dari matahari dan merupakan planet tetangga terdekat dengan bumi. Lalu yang ketiga, planet dengan satelit alami paling sedikit di tata surya adalah Bumi. Bumi adalah planet yang mempunyai satelit paling sedikit, yakni hanya satu satelit, sementara Venus dan Merkurius tidak memiliki satelit. Lalu yang keempat itu ada planet merah atau Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah karena sifat-sifat oksida besi yang tersebar di seluruh planet tersebut sehingga membuatnya berwarna merah. Selanjutnya adalah planet kelima, yaitu planet Jupiter, planet terbesar di tata surya. Jupiter adalah planet dengan rotasi tercepat di tata surya yang berputar rata-rata sekali hanya dalam waktu kurang dari 10 jam. Lalu selanjutnya adalah planet Saturnus dengan satelit terbanyak di tata surya dengan 82 satelit. 53 diantaranya telah dikonfirmasi dan 29 lainnya masih berstatus sementara. Lalu selanjutnya adalah planet terdingin di tata surya adalah Uranus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya meskipun Uranus berjarak 1 miliar mil lebih dekat ke matahari daripada Neptunus. Lalu planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet terjauh dari matahari dan salah satu dari 2 raksasa es di tata surya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang alam semesta dan tata surya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.